Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang aku janjikan, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu hukum utama ya dari anak-anak Abraham, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kemarin sudah kita selesaikan, yaitu yang seri 1, sekarang seri 2. Ya, seri 2. Oke. Di seri 1 kemarin kita sudah kupas tuntas bahwa hukum utama itu tetap abadi dari mulai Yahudi sampai ke Nasrani, dari mulai kanjeng Nabi Musa sampai ke kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Yesus, tetap abadi gitu loh. Makanya hukum utama yang kita paling berikan stressing kemarin itu tentang Allah yang Esa itu. Kalau misalkan masih ada saja yang nggak ngerti juga, sudah dijelaskan berulang kali gitu loh. Sekarang coba kamu pikirkan, apakah kira-kira kamu pikirkanlah, nggak usah dipastikan dulu, dikira-kira aja dulu, nggak masalah. Kira-kira yang kamu Kristen sembah itu sama dengan yang disembah Yahudi nggak? Gitu aja. Nggak usah terlalu ribet-ribet. Kira-kira yang kamu sembah kalau kamu beribadah itu sosoknya, eksistensinya sama nggak yang disembah yang orang Yahudi? Gitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum madu, alhamdulillah. Jadi mujinya begitu. Kenapa? Kemarin sudah aku buktikan, ya, hukum utama baik yang vertikal dan yang horizontal ini masih ada ini. Itu nggak berubah dari Yahudi ke Nasrani, nggak berubah. Di Kristen ini yang berubah hukum utama yang vertikal itu pun tidak semua, itu kepada aliran yang Tritunggal. Kan di dalam Kristen pun ada aliran Allah Tunggal gitu ya. Sudah 2000 tahun loh, masih nggak kelar cari Allah, padahal kitabnya sama. Gimana gitu ya, itu efek nggak taat terhadap firman seperti itu ya. Oke, yang Yahudi Nasrani kan sudah selesai, sekarang kita yang Islam. Jadi ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Sekarang kita yang hukum utama dalam Islam. Ya. Ya sudah, aku hapus. Aku kira kemarin itu kalau aku mau menjelaskan ini, aku harus mengkolaborasi dari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran gitu loh. Tetapi setelah aku baca surat An-Nisa sepertinya enggak. Sepertinya cukup surat An-Nisa saja. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. An-Nisa itu surat 4 ya. Itu sudah bisa mewakili gitu loh. Jadi kita tidak perlu mengelaborasi atau mengeksplor semuanya. Tapi kalau misalkan kalian nanti di rumah mau mengeksplor ya bagus-bagus aja sih gitu kan. Ini kan demi efektivitasnya waktu gitu. Karena kalau panjang-panjang kalian nanti banyak yang pada inbox protes lagi, terlalu panjang, ngabisin pulsa ya. Ya bagaimana lagi. Aku juga ini kalau nggak dibantu masalah pulsa ini juga repot. Untung ada yang bantu. Maka kalian juga harus terima kasih terhadap teman-teman kalian yang membantu amunisi dakwah, yaitu pengadaan apa namanya, paketan ya. Karena jasa-jasa mereka lah kajian-kajian kita ini dapat berlangsung gitu. Kalau nggak, dari mana aku beli paketan? Ya.
Ya, semoga amal baik mereka dicatat Allah sebagai catatan langit yang tersimpan menjadi amal soleh. Ya, kita doakan gitu. Ya, kalau nggak dibantu mereka, aku satu hari setiap malam itu mengunggah 1 giga minimal. Kalau 1 giga itu harus diunggah dengan paket 1 giga, kan tinggal ngalihkan aja. Aku nggak tahu hitungan persisnya. Apakah untuk mengunggah 1 giga itu harus kita punya paketan 1 giga? Aku juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas rata-rata kajianku itu 1 giga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kepada Mas, Bapak, Mbak yang sudah membantu pengadaan amunisi dakwah. Saya ucapkan terima kasih dan itu semoga menjadi amal soleh panjenengan semuanya. Oke, kita lanjutkan ke kajiannya. Begini, aku harus jelaskan dulu lewat hadis dulu. Sebelum aku cerita hadis, aku bercerita sedikit tentang logika berpikir yang konyol dari teman-teman Kristen yang sering mengatakan begini. Islam itu kan abad ke-6, sedangkan penyalipan itu terjadi abad pertama. Ada selisih bukan sehari 2 hari, 5 abad. Bukan 5 tahun, 5 abad. Terus bagaimana seorang Muhammad bisa berkomentar tentang penyalipan yang katanya yang disalib bukan Kanjeng Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan? Bagaimana dia bisa tahu? Kan itu cerita-cerita yang dibuat-buatnya saja. Nggak mungkin dia bisa tahu. Itu sering aku temuin di perdebatan-perdebatan teman-teman Islam dan Kristen ya. Baik di Facebook, di WA, ya. Seperti itu. Dan aku senyum-senyum saja gitu ya. Karena apa? Karena kerangka berpikirnya itu dia tidak tahu. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu sama seperti aku, seperti kamu, seperti kita. Manusia. Dia manusia. Cuman dia manusia yang dipilih, diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, risalah, penyampai risalah, rasul itu ya. Nabi, anaba, berita besar, penyampai berita, itu ya. Dia dipilih oleh yang maha tahu. Kalau biologisnya sama seperti kita. Otaknya juga punya kemampuan sama. Nah, karena Nabi itu dipilih oleh yang maha tahu menjadi nabinya, menjadi rasulnya, maka peristiwa sepanjang apapun, jangankan 6 abad, mulai Adam aja dia tahu. Pertanyaannya dari mana dia tahu? Karena dikasih tahu oleh yang mengangkat dia menjadi nabi, menjadi rasul. Dialah yang maha tahu itu yang memberitahu. Jelas? Jadi Nabi kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Gitu loh. Sama seperti Kanjeng Nabi Isa ketika berdebat sama orang-orang Yahudi tentang Abraham. Kan Nabi Isa mengatakan bahwa kalau Abraham itu bapakmu, kenapa engkau menolak aku? Terus pertanyaannya, jarak dari Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus ke Abraham itu berapa abad? Dari mana dia tahu Abraham? Gitu loh. Karena juga diberitahu oleh yang maha tahu. Dan itulah yang namanya berita-berita gaib atau gaib. Gaib itu tidak tahu. Akhirnya menjadi tahu karena dikasih tahu. Oleh siapa? Oleh yang maha tahu. Jadi Kanjeng Nabi Isa mengerti tentang peristiwa penyaliban itu karena dikasih tahu oleh yang maha tahu. Kanjeng Nabi, aku tadi keliru nggak? Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kanjeng Nabi aku ulangi. Minum dulu biar nggak salah-salah ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi Muhammad mengerti tentang peristiwa penyaliban Kanjeng Nabi Isa karena dikasih tahu oleh yang maha tahu.
Kanjeng Nabi Isa tahu tentang Abraham juga karena dikasih tahu oleh yang Maha Tahu. Begitu. Jadi jangankan 6 abad kamu permasalahkan. Dari mulai Adam itu loh Al-Quran tahu. Berapa abad itu. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, para nabi itu kenapa bisa tahu padahal dia tidak menjadi saksi mata dalam ruang dan waktu ketika peristiwa itu terjadi, karena dia dikasih tahu oleh yang mengangkatnya, dialah yang agung, yang maha tahu. Catat supaya ngerti kan. Oke, ini ada korelasinya dengan hadis yang mau aku bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Rasulullah. Ini ya, mengatakan begini. Telah bersabda Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam, atau aku lebih dekat memanggilnya dengan julukan kehormatan dalam perspektif budaya yaitu Jawa, Kanjeng Nabi Muhammad. Itu penghormatan terhadap yang agung. Maksudnya ya agung Nabi, nanti kau bilang agung Allah lagi. Harus tahu diksi kalimat yang aku ucapkan tuh tahu. Ya. Itu penghormatan. Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Ibrahim. Itu cara orang Jawa menghormati. Gitu. Apa katanya? Lebih utamanya, nah, tadi kan hukum utama ya. Lebih utamanya sesuatu yang aku, di sini pakai saya dia, yang saya ucapkan, saya dan nabi-nabi dari sebelum saya. Buka telingamu, buka otakmu, biar kamu ngerti apa yang diucapkan. Ya, oke, buka. Telinganya dibuka. Oke, sudah. Otaknya sekarang, otaknya dibuka. Sudah. Hatinya dibuka, ya, supaya paham kau, ya. La ilaha illallah. Tuh. Jadi, gampangnya aku jelaskan lagi. Kanjeng Nabi Muhammad itu ngendikan, berucap, ya. Lebih utama sesuatu yang saya ucapkan, saya dan nabi-nabi sebelum saya, ialah la ilaha illallah. Tuh. Itulah yang disebut dalam perspektif khasanah Islam kalimat tauhid. Nanti kita jelaskan, aku jelaskan dalam sendiri, video tersendiri. Karena yang Kristen juga itu banyak yang goblok-goblok, yang bodoh-bodoh gitu ya. Kalau yang pintar-pintar ngerti dia, tapi yang biasanya yang bodoh-bodoh itu yang nggak ngerti. Bilangnya begini, orang Islam tuh bersaksi palsu gitu. Kapan dia ketemu Nabi? Kapan dia ketemu Allah? Kok aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah gitu. Nah, masalahnya yang Islam juga banyak yang bodoh-bodoh juga, nggak bisa jelaskan. Sama yang Kristen bodoh-bodoh itu. Ya karena nggak mau ngaji sih. Kalau disuruh ngaji sulitnya minta ampun. Gitu. Padahal perintahnya tuntutlah ilmu. Ya, mulai dari ayunan sampai liang lahat. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ilmu itu apa? Ya Al-Quran itu. Kamu kan nggak bisa jelaskan kalau ada teman Kristenmu tanya gitu. Makanya nanti kalau ada waktu aku jelaskan la ilaha illallah, pemahaman saksi itu seperti apa. Ya, supaya kamu paham. Nanti aku jelaskan tersendiri. Ya. Teman-teman Kristen juga nanti ngaji bareng sama teman-teman Islam supaya bodoh-bodohnya itu hilang semua. Supaya jadi pinter-pinter. Ya, aku jelaskan khusus nanti tentang la ilaha illallah. Kalau terjemahan harafiahnya ya tiada sesembahan selain Allah, atau
tiada Tuhan selain Allah. Macam-macam lah terjemahan mainstreamnya seperti itu. Nanti ada terjemahan khususnya seperti apa sebenarnya. Kita kaji. Dan saksi itu sebetulnya gimana? Orang nggak pernah ketemu kok bersaksi. Kalau tentang Allah kapan bertemu? Kalau tentang Nabi mungkin bertemu. Iya, para sahabat lah kita. Terus saksi itu maksudnya gimana? Kesaksian. Nanti kita jawab. Tapi sepertinya hari ini aku telah lega. Aku sudah menjelaskan kepada kalian, ya, lebih utama-utamanya sesuatu yang saya ucapkan, saya dan nabi-nabi sebelum saya, berarti seluruh nabi itu la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Jelas kau? Seutama-utama, hukum utama. Nggak berubah kan? Nggak berubah. Tuh. Oke, sekarang tentang jumlah gini. Nabi pernah ditanya gitu. Ini keterangan dari sahabat Abi Dzar ya. Abi Dzar Al-Ghifari ini. Beliau telah berkata. Abi Dzar maksudnya berkata, saya tanya kepada Rasulullah. Jadi Abi Dzar tanya sama Rasulullah, sama Kanjeng Nabi, berapakah jumlah nabi-nabi? Rasulullah menjawab, 100.000 dan 24.000. Ini loh, ini bahasa yang asik ini. Di Al-Quran juga ada seperti ini. Aku pernah sebut sedikit tapi sekilas di kajian kita yang lalu, topik apa aku lupa gitu ya. Asiknya begini bahasa Al-Quran itu. Kenapa nggak disebut lengkap 124.000 gitu ya? Lihat kan kalimatnya. 100.000 dan 24.000 gitu. Jawab Nabi. Enggak 124.000, enggak begitu. Tapi jawabnya 100.000 dan 24.000. Gitu loh. Kan asik nih. Aku belum ketemu jawabnya. Nanti kalau aku ketemu jawabnya kamu tak kasih tahu lah. Kalau aku lupa ingatkan. Kenapa kok nggak dijawab 124.000? Kan di Al-Quran juga ada gaya bahasa begini. Ya, aku lupa itu di ayat surat apa gitu. Jadi itulah bahwa Al-Quran juga kitab-kitab suci yang lain itu punya banyak ragam gaya bahasa. Ya. Ini ya tersebut dalam kitab Tanwirul Qulub ya, bab 2 An-Nubuwah halaman 34. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulannya, jumlah nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad alaihimus sholatu wassalam ada 124.000 nabi. Tuh. Jumlahnya yang sampai ke kita diinformasikan lewat hadis 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu juga nggak diceritakan semua, nggak dikabarkan semua. Yang dikabarkan sama kita kisaran 25 nabi. Tuh. Kenapa kita tahu 25? Ya karena diceritakan. Kenapa yang lainnya kita tidak tahu? Ya karena tidak diceritakan, seperti yang tadi aku bilang. Ya otoritas diceritakan atau tidak, itu ada di tangan Gusti Allah. Sekarang kita lihat hadis ini korelasinya dengan Al-Quran surat 40. Sebentar. Al-Quran surat 40. Nih, ya. Nah, Quran surat Al-Mu'minun, Mu'minun ya, surat 40 nomornya 78 ya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Clear kan? Jadi dari jumlah yang 124.000 tadi ada yang ceritakan, ada yang tidak.
coba ambilkan handphonenya bapak yang merah. Bapak ada janji. Iya, dicabut aja. Gitu. Ini begitu. Ya. Tapi yang jelas para nabi itu 124.000 itu seutama-utamanya kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah, gitu loh. Ya, sorry aku sambil sebentar, aku ada janji sama orang tadi. Jangan-jangan dia sudah cari aku. Aku balas. Ini deh, masih ada tamu. Apa? Iya, taruh sana. Janjian sama orang, katanya mau kesini, nggak kesini. Aduh, goreng ikan asin, jadi batuk terus. Sampai mana tadi aku? Ini ya, surat Al-Mu'minun 40-78. Jadi antara nabi itu ada yang diceritakan, ada yang tidak gitu. Aduh, ikan asinnya menggoda. Nah, gini kok ada tamu pas goreng ikan asin kan tahu semua ya. Aroma ikan asin, aroma rakyat kecil. Oke, sekarang kita ke Al-Quran. Aku bilang tadi, ternyata aku tidak perlu untuk mengeksplor dari semua ayat. Cukup di surat An-Nisa saja. Kita mulai di surat nomor 36. Ya. Jadi Quran surat sebentar. An-Nisa surat 4 nomor 36. Nama itu ya, aku tuh ada yang manggil macam-macam, Gus Betik, Koco, ada lagi Habib, macam-macam lah. Ada lagi Ndi, macam-macam ya. Terutama Koco. Ada yang manggil Koco gitu ya. Koco itu nggak bisa diterjemahkan menjadi kaca. Menjadi mirror itu nggak bisa. Karena nanti kita ini topiknya ini ketika kita belajar tentang nama. Siapa nama sesembahan kita itu? Ya. Jadi aturan bahasanya, sesuatu yang sudah menjadi nama itu tidak perlu dan tidak boleh diterjemahkan. Cukup diketahui aja. Seperti ini. Surat An-Nisa. Nggak perlu diterjemahkan. Nanti kalau diterjemahkan nanti surat cewek-cewek ini. ya biar gitu aja. Tapi kita tahu kalau An-Nisa itu cewek, itu nggak boleh diterjemahkan. Nanti itu kalau ketika kita membicarakan, mendiskusikan tentang nama ya. Jadi tetap aja surat An-Nisa gitu, bukan surat cewek. Surat An-Nisa 36 bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Dengar, telingamu dengar. Otaknya dibuka, hatinya dibuka. Ya. Ngerti toh kalimat mempersekutukan? Jangan mempersekutukannya, ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nggak boleh. Dengan apapun Allah itu jangan kamu persekutukan. Kalau di hadis itu, aku adalah Allah yang cemburu. Tuh. Artinya dia tidak mau diduakan. Harus murni tauhid itu. Hanya dia. Tidak ada yang lain. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Klop tidak dengan tadi? Berbicara secara vertikal dan berbicara secara horizontal. Itu hukum utama begitu. Berbicara tentang keesaan Allah dan berbicara humanis, berbuat baik sesama makhluk. Ini dia.
Jadi ini surat ini dia berbicara secara vertikal, ya, juga berbicara secara horizontal. Yang ini humanis, ya, yang ini tauhid. Nih, sama kan seperti tadi? Coba, nih aku baca lagi supaya tahu kau. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini dia, tauhid. Hukum utama yang vertikal. Sekarang hukum utama yang horizontal. Kalau di sana kan sesama, kasihlah manusia sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kalau di sini jelas. Ya, lihat ini. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Itu semua tataran-tataran humanis ini. Yang cintalah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau di waktu kita bahas yang ini, ya. Berikutnya ditutup oleh sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong membanggakan diri. Tidak suka. Jadi kamu sesama makhluk jangan besar kepala kau, menyombongkan dirimu. Mati sama-sama masuk tanah, apa mau sombongkan? Ya, itu dia. Oke, sekarang kita masuk ke yang 48. Quran surat An-Nisa yang 48. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ngerti nggak kamu syirik? Kalau kamu syirik, maka kamu dipanggil musyrik. Kalau kamu menduakan Tuhan, menduakan Allah, jangankan meninggalkan, menduakan saja itu kamu sudah syirik, maka kamu dipanggil musyrik. Tak boleh. Dia Allah yang tidak mau diduakan oleh siapapun. Dia Allah yang tunggal, bukan Allah yang tritunggal. Sehingga dosa syirik itu tidak akan diampuni. Dan dia mengampuni segala dosa yang lain selain dari syirik itu. Lihat betapa tauhid itu dipegang erat. Ya, paham nggak? Hah? Paham nggak? Aku lanjutkan. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, nah, lihat ini ancamannya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kenapa? Dia melanggar hukum utama. Mempersekutukan Allah itu melanggar hukum utama. Jadi sudahlah, nggak usah macem-macem, yang tritunggal lah, yang tunggal-tunggal lah. Tunggal gitu aja wis. Nggak ada tritunggal, duit tunggal. Ya kalau duit tunggal kan Soekarno-Hatta ya. Jadi nggak boleh, dosa kecil itu dosa besar. Jadi Allah itu tunggal, titik. Oke. Ini kalimat ini perlu kita terjemahan ini perlu kita ya. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan terjemahan ini pas atau belum. Begini, dan dia mengampuni segala dosa selain dari syirik, ya itu tentang tadi ya. Bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini kadang-kadang terjemahan ini antara pasif dan aktif ini nggak jelas gitu loh. Bagi siapa yang dia kehendaki atau bagi siapa yang menghendaki. Kalau di sini bagi siapa yang dikehendakinya. Kan kacau kalau bagi siapa yang dikehendakinya, berarti orang syirik atau tidak syirik itu tergantung dengan Allah. Tapi kalau misalkan bagi siapa yang menghendakinya, nah itu kan beda. Jadi, tapi itu nantilah ya. Kita bicarakan tentang kalimat pasif dan aktif dalam terjemahan.
Yang jelas diperkuat lagi, barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Tuh. Banyak ayat seperti ini banyak di Al-Quran. Nanti ada lagi yang seperti apa ya? Pokoknya sudah keblangsak lah gampangnya ngomong kalau orang sampai tidak bertauhid itu. Kalau bahasa Betawinya gitu. Oke, sekarang kita lihat di surat 50. Oke. Begini di surat 50-nya. Aku tulis ya. Quran surat An-Nisa 4:50. Ini kok 84? Sorry. 48 ini bukan 84 ya. Ngomongnya inilah kalau terlalu serius akhirnya sampai apa yang ditulis apa yang diucap lain. 48 yang betul. Ya. Sekarang kita yang ke-50. Apa katanya yang ke-50? Perhatikanlah betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata. Dusta terhadap Allah. Sudah diperingatkan. Jadi orang-orang syirik itu orang-orang yang dusta terhadap Allah. Itu tuh. Ngerti? Dusta. Karena dia menduakan Allah yang Allah tidak mau diduakan. Yang Allah yang tunggal itu diduakan. Dia mendustai Allah. Mendustai ketauhidan. Dusta. Para pendusta. Dusta. Ya. Jadi aku sudah jelaskan. Di sini ada hadis tadi ya. Sorry. Ini tadi kita awali oleh hadis ya. Dari Abi Dzar tadi ya. Sudah hadis. Lalu tentang ini hadis bahwa semua nabi mengucapkan la ilaha illallah. Terus di sini bahwa tidak semua nabi diceritakan ya, sampai ke kita 25 semuanya ada 124.000 ya. Terus di sini tentang hukum yang ini tadi ya, yang hukum utama, yang vertikal dan horizontal itu di sini, yang tauhid dan mencintai sesama manusia tadi di breakdown sebegitu jelasnya ya. Berikutnya di sini bahwa semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Kita tutup kajian kita dengan surat 4:50 bahwa siapapun yang mempersekutukan Allah, dia disebut musyrik dan kelakuannya itu syirik, dia adalah pendusta. Jadi siapapun yang mengatakan Allah tidak tunggal, dia itu pendusta. Itu kajian hari ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, terlalu cepat. Ini mau ada acara lagi aku ya. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.